Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman, baru aja Bawaslu secara resmi mengeluarkan sikapnya mengenai safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Dapat dikatakan antara Anies dan Partai Nasdem sedang terjadi fenomena saling memanfaatkan satu dengan yang lain melalui serangkaian kegiatan-kegiatan dan peristiwa-peristiwa politik yang menurut saya penalaran sehat manapun pasti menilai ini adalah kampanye terselubung. Anies Baswedan menjadi juru kampanye Nasdem atau jurkam Nasdem, sementara Nasdem jadi fasilitator buat kampanyenya Anies. Jadi Bawaslu bilang apa yang dilakukan oleh Anies ini bukan merupakan pelanggaran aturan tertulis ya, tapi ini tidak etis. Di satu sisi belum ada aturan yang mengatur kegiatan kampanye atau yang terselubung seorang bakal calon yang belum ditetapkan secara formal. Namun di sisi lain, kesan mencuri start kampanye tetap begitu terasa. Atas sikap Bawaslu ini, partai-partai yang digadang-gadang sedang bertransaksi untuk berkoalisi mendukung Anies ini ramai-ramai membela. Mengutip kantor berita Tempo.co, Nasdem bahkan menyebut Bawaslu tendensius mencari-cari kesalahan. Bahkan Nasdem dengan arogannya menyuruh-nyuruh Bawaslu untuk fokus persiapan pemilu saja. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hasil penilaian Bawaslu terhadap kampanye terselubung Anies dengan Nasdem ini. Sementara PKS tidak terima dengan penilaian Bawaslu sembari mengatakan Anies adalah warga biasa yang mendapat dukungan. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa itu tidak etis. Etis adalah kata sifat yang berarti sesuai dengan kaidah etik. Tidak etis berarti tidak sesuai dengan kaidah etik. Sementara etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika dalam bahasa sehari-hari kerap dipahami sebagai nilai-nilai ideal terkait perilaku kita. Kerap sesuatu yang tidak etis itu tidak melanggar aturan. Misalnya, berbicara dengan nada tinggi terutama kepada orang tua itu tidak etis, tapi tidak melanggar aturan. Atau contoh lain, dengan memakai alas kaki menginjak lantai yang sedang dibersihkan, itu juga tidak etis, tapi tidak melanggar aturan. Sementara pelanggaran aturan, ya berarti ada aturan yang dilanggar. Aturan yang dipakai dalam penyelenggaraan pemilu adalah PKPU. Anies dianggap tidak melanggar aturan karena aturan baru berlaku ketika pertandingan sudah dimulai dan ada pemain yang sudah dinyatakan secara formal sebagai bagian dari kompetisi atau disebut peserta definitif. Sementara dalam hal ini, pertandingan memang belum dimulai dan Anies belum menjadi capres sah untuk Pilpres 2024. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bawaslu bahwa Anies tidak melanggar aturan, tapi tidak etis merupakan penilaian yang berimbang, juga tepat. Di satu sisi, memang betul, Anies saat ini belum menjadi peserta definitif Pilpres 2024. Lawang partai-partai yang digadang-gadang pendukung Anies, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, ini masih bertransaksi soal skema koalisi. Bahkan belum lama yang lalu, mereka masih terlihat saling pukul-pukulan ketika berbicara siapa yang akan maju sebagai bacawa pres untuk Anies. Semua punya kepentingan. Semua pengen efek ekor jas dari Anies. Semua pengen mendapatkan suara paling banyak pada pileg dari para pemilih Anies di Pilpres. Namun di sisi lain, Bawaslu juga benar bahwa kampanye terselubung Anies Baswedan itu tidak etis. Kita sama-sama tahu bahwa safari politik Anies Baswedan bersama Nasdem tersebut melibatkan mobilisasi massa dan ajakan kepada massa tersebut untuk memilih orang dan partai tertentu pada 2024 nanti. Bahkan juga ada orasi politik yang narasinya ya seperti kampanye pada umumnya, seperti janji mensejahterakan dan lain-lain. Plus, acara tersebut diadakan oleh partai politik dan dihadiri oleh pejabat partai dan si bakal calon presiden yang mereka akan usung juga hadir.
Bahkan mereka sendiri yang bilang bahwa soal pencapresan Anies oleh koalisi Nasdem, Demokrat, PKS tinggal masalah waktu untuk menjadi formal dan definitif. Nggak perlu cerdas lah untuk tahu bahwa perilaku seperti ini ya kampanye. Tapi terselubung karena dibingkis dengan nama lain seperti tema Jalan Sehat bersama Anies di Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi Nasdem yang pura-pura nggak tahu bahwa ini kampanye, atau PKS yang menyebut kegiatan safari politik ini hanya wujud dukungan masyarakat, itu sedang menghina nalar rakyat Indonesia. Seolah dipikirnya rakyat Indonesia itu bodoh. Hanya saja aturan formal yang ada sekarang memang belum bisa menjerat perilaku culas seperti ini. Inilah yang dimaksud tidak etis oleh Bawaslu tadi, merujuk pada definisi etik, yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Jadi Anies memang telah melanggar apa itu yang menjadi filosofi atau nilai prinsip untuk tidak kampanye pada waktunya. Kalau penalaran kita sehat, kita tahu bahwa aturan dibuat merujuk pada filosofi atau nilai prinsip. Itulah kenapa ketika terdapat kejadian yang tidak melanggar aturan, tapi mengkhianati prinsip atau filosofi yang melandasi aturan tersebut, ya kita berpegang pada filosofi dan ini menjadi bahan evaluasi agar justru si aturan tersebutlah yang disempurnakan di masa yang akan datang. Sementara penegakan aturan itu posisinya jauh di bawah filosofi karena dia bersifat prosedural aja. Bahwa Anies lakukan hal yang tidak etis itu adalah satu hal. Bahwa Nasdem dan PKS seolah memenangkan prosedur di atas filosofi itu adalah hal yang lain. Inilah manipulasi mereka. Karena mereka mampu memanfaatkan celah aturan seolah tidak ada prinsip yang mereka khianati. Semoga Indonesia tidak jatuh ke tangan-tangan manipulatif. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.